yang bisa membuat perkembangan bakalan ataupun pedet itu cepat tinggi, besar, mengembang, dan tentunya juga mudah gemuk berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Galuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Galuh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tip merawat sapi agar gemuk cepat dan sehat selalu. Simak selengkapnya seperti apa untuk caranya agar kedepannya dari perkembangan, pertumbuhan ataupun penggemukan itu lebih sempurna, lebih cepat gemuk, dan tentunya juga berprospek lebih tinggi besar. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, ada kelas bakalan Malbor dengan postur bokong lebih semok, berisi, dan lebih padat. Dan untuk yang kedua, ini dari kelas bakalan juga dengan prospek leher seperti ini, lebih mengembang besar sampai ke bagian bokong. Untuk rahasianya ataupun resep pakannya berada di depan saya ini. Langsung saja saya perlihatkan satu persatu dari menu comborannya, biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mencoba untuk diterapkan di kandangnya teman-teman. Seperti halnya untuk bahan yang satu, di bagian bawah ada dua jenis bahan. Untuk khasiatnya sendiri itu bisa mempercepat nafsu makan. Buat teman-teman kelas bakalan ataupun kelas pedetan yang nafsu makannya turun, tidak stabil, kemudian khusus untuk sapi-sapi yang baru beli dari pasar, yang tidak suka dengan jerami maupun comboran, bisa menerapkan bahan yang pertama dengan biaya lebih terjangkau, 1.000 jenis dari garam grosok ataupun penyedap rasa. Sedangkan untuk yang kedua sendiri yang berada di toples, manfaatnya itu bisa mempercepat pertumbuhan dari kalangan pedet ataupun kelas-kelas sapi dewasa. Bisa menguatkan tulangan kaki, lebih tebal, lebih besar, dan tentunya tahan terhadap penyakit tulangan kropos, kesleo, ataupun pincang. Ini bisa mengatasi, juga bisa mencegah. Untuk jenisnya sendiri di sini sedikit berbeda, yaitu memanfaatkan dari vitamin modern atau jenisnya itu dari multipremic. Dengan keunggulan dan manfaat juga bisa menjaga stamina tubuh sapi tetap fit, tahan penyakit ataupun lebih kuat. Bahan yang kedua menggunakan mineral premix. Dan untuk bahan yang berikutnya berada di bagian karung, ada dua ini. Yang saya jelaskan di bagian karung yang berwarna agak hijau ataupun putih bercorak biru dan merah. Ini teman-teman. Ini saya perlihatkan untuk jenis bahannya. Karena untuk bahan yang ketiga ini manfaatnya bisa membuat sapi mudah kenyang ataupun membuat pedet itu cepat kenyang, lebih maksimal, lebih padat dari postur badannya ataupun dari kualitas dagingnya itu lebih kelihatan padat dan tebal. Yaitu menerapkan dari limbah kulit padi, cuma untuk warnanya sendiri ini sedikit berbeda, ada yang agak hitam dan ada yang putih, yaitu dari padi hitam beserta padi putih, dengan biaya per kilo 1.500 sampai ke 2.500. Ini juga sama
dari Bekatul dengan warnanya itu kuning. Saya perlihatkan langsung ke bagian sini. Ini bahan yang keempat. Untuk bahan yang belum datang nanti saya jelaskan secara lisan saja. Bahan yang keempat, manfaatnya bisa memperbesar postur badan, lebih cepat tinggi, mengembang, dan tentunya lebih berisi padat. Dengan biaya per kilo mulai 5.000 sampai 10.000 lebih, ataupun jenisnya dari fermentasi jadi produksi dari Primafit UD Handoyo Blitar. Buat teman-teman yang pengen mencoba ataupun belum stoknya habis, ini saya jelaskan secara lisan, yaitu dari sisa pembuatan tahu ataupun ampas tahu. Manfaat ampas tahu itu sebagai campuran komboran dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, dari Bekatul, konsentrat, kemudian vitamin modern, dan garam. Untuk kegunaannya itu mengandung gizi yang lebih banyak, protein dan sari-sari yang sangat bagus sekali untuk kedepannya. Untuk pemberian comborannya sendiri, per sapi itu diberi di bagian depan saya ini 1 hari 2 kali, takaran 2,5 kg. Untuk vitaminnya sendiri 1 sendok setiap kita nyombor, dari comboran jenis konsentrat ataupun dari minumannya. Sedangkan di kelas bakalan pedet, resep comborannya lebih dikurangi ataupun menu takarannya lebih sedikit, yaitu kisaran 1,5 kg per sapi. Seperti itu. Untuk tahap berikutnya, supaya selalu sehat, tahan penyakit, kemudian di bagian badannya itu tidak mengalami kulitnya iritasi, kemudian terkena kutu ataupun jenis penyakit yang lainnya, saya jelaskan itu bisa rutin memandikan menggunakan sampo ataupun menggunakan bahan-bahan yang bisa menghilangkan jenis kutu, melebatkan, bahkan juga menghaluskan bulunya. Seperti dari jenis limusin ini, dari bulunya juga lebih kelihatan halus, mengkilap, kemudian juga lebih sehat, tidak ada kulit yang mengelupas ataupun kulit iritasi, tetap sehat berkat rutin memandikan sapinya dalam jangka 1 minggu 2 kali. Seperti itu. Dan untuk langkah terakhir itu kita harus rutin ini membersihkan dari jenis letongnya, kotoran nibal ataupun jenis prapen. Ini juga salah satu cara mencegah supaya ternak kita itu lebih bebas, tidak terinfeksi jenis lalat ataupun hinggapan nyamuk. Itu sangat beresiko kalau terkena hinggapan dan sapi kita mengalami luka, bisa mengakibatkan pembusukan ataupun pembengkakan pada bagian tubuh sapinya. Agar tidak terkena, kita juga harus rutin menyemprotkan pewangi di bagian belakang kandang. Seperti itu teman-teman. Untuk tip perawatan dari kelas pedetan sampai ke bakalan sudah saya perlihatkan dari bahan-bahannya, kurang lebih sekitar 5 bahan. Buat teman-teman yang pengen menerapkan dari 5 bahan juga bisa, ataupun digunakan 3 saja juga boleh. Itu terserah teman-teman. Pengen yang pengen cepat gemuk juga, kita harus rutin membersihkan ataupun menggunakan pakan-pakan. Sekilas
Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.